A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat melanjutkan kembali kajian tentang ilmu tauhid, hal-hal yang membahas tentang keimanan seorang muslim. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian tentang salah satu nabi, ya, di antara 25 nabi yang wajib kita hafal, kita ketahui, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Sebelum kita memulai kajian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita selalu dalam belajar, terkhusus mempelajari hal-hal yang sifatnya bernilai agama. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut kita akan melanjutkan kisah tentang Nabi Saleh. Tetapi sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan yang baru, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan. Setiap di awal kajian mungkin akan kita ulang-ulang sedikit, karena kalau dari wajah-wajah yang hadir hari ini ada beberapa yang kemarin tidak melok kajian, gitu ya. Karena kajian ini sifatnya beruntun, Pak. Ya, satu dua pertemuan pertama nyambung ke pertemuan kedua, nyambung ke pertemuan ketiga, ya. Satu pertemuan tidak melok kaget terputus. Nah, ngapa mak ini kisahnya? Ngapa mak ini? Kayak gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita mengulang sedikit, ya. Mudah-mudahan bukannya menjadikan kita ini bosan dengan kisah Nabi Saleh, tetapi mudah-mudahan nambah cinta kita dengan Nabi Saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nabinya yang sedang kita pelajari sekarang bernama Nabi Saleh. Saleh nama yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang soleh. Kita dianggap orang yang soleh. Kalau kita tidak dianggap oleh Allah menjadi orang yang soleh, mudah-mudahan keturunan kita kaget yang menjadi orang yang soleh. Sehingga kalau kita keturunan kita soleh, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh keturunan kita kaget. Kalau kitanya tidak soleh, keturunan kita na'udzubillah tidak soleh juga, mudah-mudahan kita ini sebatas cinta dengan orang soleh. Jangan sampai kita ini benci dengan orang soleh. Ya. Bapak Ibu silakan catat. Mohon izin juga saya cari hadisnya. Silakan dicatat Ibu-ibu. Saya akan berikan satu hadis, ya, satu hadis. Hadis ini Ibu-ibu perhatikan, hadis ini adalah hadis yang paling dicintai oleh sahabat Anas bin Malik. Ya. Ada satu sahabat namanya Anas bin Malik, paling seneng, paling cinta dengan hadis ini, tidak kata yang lain. Hadis Nabi kan banyak, Bu, Bapak. Hadis Nabi kan banyak. Tapi sahabat Anas bin Malik paling cinta dengan hadis ini. Apa bunyinya? Pernah suatu ketika, ya, oh ya, nomor hadisnya dulu. Nomor hadisnya hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Sudah? Tulis HR, Bay. Hadis riwayat Bukhari nomor 3689. Hadis riwayat Bukhari nomor 3689. Sudah?
Sudah ya? Nah, catat kesimpulannya Bay, aku nak cerita. Karena hadis ini kisah. Ya, hadis ini ada kisahnya. Pernah suatu ketika, perhatikan Bapak Ibu ya, pernah suatu ketika ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad. Mana nanya yo? Mata sa'ah ya Rasul? Kapan terjadi hari kiamat itu? Apa sahabat tadi nanya? Bukan sahabat Anas ya, tapi sahabat Anas pernah nyingok ada sahabat yang lain nanya mak ini dengan Rasul. Mata sa'atu ya Rasul? Kapan terjadi kiamat itu wahai Rasul? Kemudian apa dijawab oleh Rasul? Wa madza a'datta laha? Emangnya kamu itu nanya tentang kiamat? Apa yang kamu persiapkan tentang hari kiamat itu? Dijawab oleh sahabat tadi. Apa jawabannya? La syai' ya Rasul. Tak katik persiapan apapun ya Rasul, illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali aku hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Hadisnya sahih. Kemudian apa jawaban Rasul? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan berkumpul dengan orang yang kamu cintai. Hadisnya sahih. Jadi Bapak Ibu, ya, pemuda ini nanya dengan Rasul apa? Kapan terjadi kiamat? Kemudian apa dijawabnya oleh Rasul? Emang kamu persiapan apa untuk menghadapi kiamat itu? Dak kate ya Rasul, aku dak kate persiapan apa-apa kecuali sikok bae modal aku tuh. Apa modalnya? Cinta Allah, cinta Rasul. Kemudian Rasul menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan berkumpul kakek di hari akhir bersama uang yang kamu cintai. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai dari hari ini cintailah nabi-nabi itu. Cintailah Allah itu. Pak Bu, kalau kita ngandalkan ibadah kita Bapak Ibu, ibadah kita ini banyak rusaknya dibanding benernya. Salat, siapa yang yakin salat yang jumlahnya ribuan kali itu benar ngantarkan kepada surga? Angkat tangan yang berani. Yang sudah yakin salatnya ngantarkan dia ke surga, ada angkat tangan. Atau puasanya, atau puasa sunnahnya, atau sholat tahajudnya yang dibangga-banggakan itu. Oh, aku rajin bangun tengah malam ibadah tahajud. Kamu tidur, aku bangun sholat. Atau sedekahnya ada. Sholatnya berpotensi tidak khusyuk, ya kan? Puasanya ya masih sempurna, masih tidak. Puasa kita nahan lapar, nahan minum, tapi mulut kita masih berantakan. Galak ngatoi uang, ya kan? Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, tapi tidak menahan diri dari ngomong-ngomong yang kotor. Rusak tak kira-kira puasanya? Rusak. Sedekah, rajin sedekahnya. Tapi apa? Muncul sifat sombong, muncul sifat riya. Rusak tak kira-kira sedekahnya? Rusak. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perhatikan hadis yang paling dicintai oleh sahabat Anas dibanding hadis-hadis yang lainnya ini. Anta ma'aman ahbabta. Aku tulis ya. Ini boleh dijadikan status ya. Anta ma'a man. Apa arti anta? Kamu ma'a bersama, man dengan siapa yang kamu, ibu-ibu, bapak-bapak cintai wong-wong baik. Manusia terbaik di antara yang baik adalah para nabi. Di antara para nabi yang terbaik siapa? Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu dari hari ini pasang mental ini. Pasang mental cinta dengan nabi. Tapi pertanyaannya, pacak tak kita cinta dengan nabi kalau kita tak ngerti kisah nabi? Pacak? Kan bukannya ada istilah tak kenal maka tak sayang, betul? Mana nak sayang kalau belum kenal? Makanya kita tiap Rebu, kalau dulu tiap Jumat, tiap Rebu sekarang, tiap Rebu. Ngaji tauhid. Bahas tentang Nabi, dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai kaget. Mudah-mudahan selesai kita bahas kisah tentang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nambah cinta kita dengan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita cinta dengan Nabi, Bapak Ibu perhatikan, mudah-mudahan terkabul ini hadis ini untuk kita. Kita kaget ngumpul di hari akhir, kumpulnya bukan dengan orang-orang jahat, tapi kumpul dengan para
nabi. Bapak ibu bertetangga dengan ustadz, senang. Bapak ibu bertetangga dengan pejabat, senang. Bayangkan bapak ibu ada di rumah pejabat, baik di rumah Bu Cici sampingan dengan rumah ibu, senang ndak rasa hati itu? Senang. Mak mano bapak ibu kaget, rumahnya di hari akhir bersebelahan, bertetangga dengan para nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini dikisahkan ulang kisah tentang Nabi Soleh. Mudah-mudahan bapak ibu tidak bosan, tapi mudah-mudahan menambah kecintaan kita dengan Nabi Soleh alaihissalam. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang baru hadir, yang baru bergabung, yang kemarin tidak melok kajian, aku ulangi sekelumit kisah. Ya, yang pertama, Nabi Soleh merupakan nabi kelima yang wajib kita ketahui, harus lengkap ya. Nabi Soleh nabi keberapa? Jangan berhenti ke nabi yang kelima, harus ada embel-embelnya. Nabi yang kelima yang wajib kita ketahui. Ya, dan Nabi Soleh merupakan salah satu keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ini profilnya dulu, ya. Dan selanjutnya Nabi Soleh adalah salah satu dari 4 nabi Arab. Oke, jelas sampai sini? Karena banyak nabi bapak ibu yang bukan dari bangsa Arab. Kaget disebut nabi, oh nabi itu sudah pasti orang Arab atau siapa? Nah ya, jelas ya. Jadi jangan dianggap Nabi Adam itu orang Arab. Nabi Adam orang Arab bukan? Bukan. Nabi Adam itu dari bangsa Suryani. Jelas. Tapi tidak kate rasaku nabi dari Indonesia ini. Banyak aku nabi yo kalau itu. Yang selanjutnya Nabi Saleh alaihi salam diperintahkan untuk berdakwah kepada satu kaum yang bernama kaum Samud. Nabi Saleh bagi kaum Samud bukan orang yang asing. Begitu juga sebaliknya. Kaum Samud ini bukan kaum yang asing bagi Nabi Saleh. Karena Nabi Saleh terlahir dari kaum Samud, terlahir dari situlah. Ya. Lain dengan aku, misalkan aku berdakwah hari ini bukan orang Palembang gitu ya, bukan dari rumpun Palembang gitu ya. Tapi kalau Nabi Soleh lahir dari kaum Samud, jadi sudah saling kenal. Nabi Soleh kenal dengan kebiasaan kaum Samud kenal dengan mak mano bentuknya Nabi Soleh. Kemudian kaum Samud ini diperintahkan oleh Nabi Soleh untuk meninggalkan berhalanya, untuk meninggalkan sesembahannya dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, nah kaum Samud ini tidak mau ninggal ke sesembahan ini. Kenapa? Karena yang pertama, ini adalah warisan leluhurnya, warisan dari kakek nenek moyangnya. Jadi tidak galak ditinggal ke. Yang selanjutnya, ya itulah, ada sifat sombong yang ada di dalam hati kaum Samud. Hingga singkat cerita, mereka meminta untuk didatangkan mukjizat. Nabi Soleh dulunya orang biasa, bukan seorang nabi, bukan dari keturunan yang ningrat, ujuk-ujuk ngaku nabi. Kemudian mereka kaum Samud meminta yang disebut mukjizat. Ya, mereka minta mukjizat. Kalau kamu benar seorang nabi, maka berikan kami mukjizat. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini niat minta mukjizat, bukan mereka ini pengen beriman sebenarnya. Mereka ini pengen ngerjain Nabi Soleh baik. Ngerti ya? Bukan minta, oh kamu kasih mukjizat, kalau kamu kasih mukjizat, aku pasti akan beriman dengan kamu. Bukan. Memang dari awal niatnya mereka itu bukan pengen beriman. Mereka ini pengen ngerjain Nabi Soleh. Mana cara ngerjainnya? Oi Soleh, mereka minta permintaan yang mustahil Bapak Ibu. Munculkan dari balik batu itu. Kalau tidak percaya, teslah. Pak Dwi, munculkanlah dari balik tiang itu. Pak Dwi, baca tak? Muncul ke onta, betino. Detail pula mintanya, bukan keluarkan onta, bukan. Dia minta apa? Onta, betino, badannya besar, gemuk dan sedang hamil besar. Mintanya sedetail itu. Maka Nabi Soleh alaihissalam kemudian sholat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mengabulkan permintaan dari Nabi Soleh, sehingga keluarlah dari balik batu yang dinamai dengan unta tersebut yang diminta oleh kaum Samud. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, unta ini lahir, unta ini muncul
bukan tanpa aturan. Yang baru datang. Jadi onta ini muncul ada aturannya. Yang pertama apa? Kalau onta ini minum, kamu jangan melok minum, biarkan dia minum. Aturan yang kedua, onta ini butuh makan, dan di rumah-rumah kamu itu ada kebun-kebun, di rumah kamu itu ada rumput-rumput. Kalau onta ini makan dari tanaman yang kamu tanam, makan dari tanaman di kebun-kebun kalian, jangan dimarahi, jangan diusir, biarkan dia makan. Selanjutnya peraturan yang ketiga, jangan kamu berbuat buruk dengan onta ini. Kalau kamu berbuat buruk, kaget turun azab. Awalnya dipatuhi, tapi lama kelamaan Bapak Ibu, karena sifat sombong yang ada dalam hati mereka. Dan yang kedua, karena sifat sombong itu gampang ditunggangi setan Bapak Ibu. Iblis itu dilaknat oleh Allah bukan karena dia itu tidak pernah ibadah, Bu. Kalau kita ditanding ibadah kita Pak Rusli, dengan iblis kalah kita. Tapi kenapa dilaknat Allah? Karena sifat sombong. Hati-hati. Jangan pernah punya sifat sombong di dalam hati. Maka sifat sombong mereka ini ditunggangi oleh setan. Akhirnya sampailah kepikiran mereka untuk berkonspirasi, musyawarah, rapat untuk membunuh onta tersebut. Akhirnya mereka rapat musyawarah membentuk tim, dan tim inti berjumlah 9 orang yang dipimpin oleh Qidar bin Salif. Qidar bin Salif ini dalam kitab Qasasul Anbiya merupakan anak dari hasil perzinahan. Anak dari hasil perzinahan. Dipimpin oleh Qidar bin Salif. Akhirnya berhasil Qidar bin Salif bersama 8 orang yang lainnya membunuh onta tersebut. Nabi Soleh tak katik di situ. Kemudian terdengar oleh Nabi Soleh, maka Nabi Soleh berkata, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Senang-senanglah kamu di rumah kamu. Bapak Ibu, omongan ini itu bukan senianan suruh senang-senang sebenarnya. Kalau bahasa zaman sekarang itu namanya sarkas. Ngerti sarkas tak? Mana sarkas itu ya? Kadang kita gini, Bu. Kita ini punya anak kecil ya. Kadang-kadang dia ini main bahaya misalkan. Misalkan main-main galak, main-main kipas angin, padahal kipas angin itu ada baling-baling muter ini. Baling-baling itu muter kenceng misalkan. Kita jangan main itu. Jangan main itu. Besoknya main lagi, jangan main itu. Akhirnya lama-kelamaan kita akan capek kan? Akhirnya setelah kita capek, kita bukan ngelarang lagi. Bukan jangan main itu, tapi kita malah nyuruh kan? Mainlah kamu. Kalau kamu kena, lajulah. Karena kita sudah capek. Begitu juga dengan Nabi Soleh. Kemarin melarang untuk menyembah berhala, jangan sembah berhala yang bertentangan dengan akidah mereka. Kemudian karena sudah capek Nabi Soleh tadi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu muncul perintah dari Nabi Soleh, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Kamu kan hobinya kan senang-senang. Ya sudah, sanalah kamu senang-senang di rumah kamu selama 3 hari. Ini sarkas namanya, menghina, ngejek. Kenapa? Karena umur mereka sudah ditetapkan oleh Allah tersisa berapa hari? Tersisa 3 hari. Bukannya Nabi Soleh itu ngomong, kamu. Kapan kita yang Nabi Bapak Ibu? Pasti kita marah nian katanya. Sudah dibengal maksudnya itu, bengal. Kita pasti ngomong, sudah kamu pasti akan dilaknat Allah 3 hari lagi kamu. Tapi kalau omongan Nabi itu lain dengan kita. Mana omongannya? Senang-senanglah kamu di rumah kamu selama 3 hari. Akhirnya Bapak Ibu bukannya mereka tambah insaf, bukannya mereka tambah jina, tapi yang ada tambah menjadi kedurhakaan mereka itu. Akhirnya setelah mereka berhasil membunuh onta tersebut, lalu kaum Tsamud berkonspirasi untuk membunuh Nabi Soleh. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah Allah, berhasil tak mereka bunuh Nabi Soleh? Tak berhasil. Ternyata mereka tak berhasil. Wa makaru makran. Mereka membuat makar, tetapi sebaik-baik makar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, jangan takut dengan ancaman manusia apapun itu. Mau diancam dicelakakan, mau diancam dibunuh, mau diancam apa lagi? Diancam dimiskinkan, mau diancam diapain lagi? Bapak Ibu jangan takut, karena sebaik-baik makar, sehebat-hebat makar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kamu berkehendak, silakan kamu berencana, tetapi sebaik-baik pembuat rencana adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada hal nimpa keburukan kepada ibu, bapak, jangan pernah takut, karena hidup dan mati kita hanyalah milik Allah Subhanahu
wa ta'ala, sebagaimana yang kita baca setiap salat di dalam doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Diancam dibunuh sama orang, enggak usah takut. Kalau memang ditakdirkan oleh Allah kita mati saat itu, maka berhasil dia bunuh. Tapi kalau misalkan Allah takdirkan kita belum mati saat itu, sehebat apapun wong ini berencana untuk bunuh kita, maka mustahil kita akan mati. Jelas sampai sini ya? Ini pelajaran iman. Kan kita ngaji iman kan? Jadi balik dari sini mudah-mudahan bertambah kuat iman kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka berencana untuk mengepung Nabi Saleh. Dari 9 orang tadi berencana mengepung Nabi Saleh, dan akhirnya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya azab yang berupa diturunkan batu-batu dari langit. Tambah paniklah orang-orang selain 9 orang tadi. Oh, 9 orang yang tadi mau bunuh Nabi Saleh itu ternyata dimatikan oleh Allah dengan diturunkan batu. Ini namanya azab sebelum azab. Ngerti? Azab sebelum azab. Kaget Bu, Bapak Ibu, perhatikan. Sebelum kita nyampe di tempat pemberhentian kita terakhir, mudah-mudahan kita berhentinya gala-gala di surga ya, amin. Penghuni surga, penghuni neraka itu sudah dapat panjar azab dan panjar nikmat dulu di alam kubur. Jadi di alam kubur sudah kita dikubur, kita akan ditampakkan tempat mana terakhir kita berpijak kaget. Kalau misalkan nauzubillah sekali lagi nauzubillah kita sampai di neraka. Azab neraka itu sudah ditampakkan di alam kubur. Bukankah ngeri? Bu. Jadi itu namanya azab sebelum azab. Azab sebelum azab kaum Samud, yaitu 9 orang yang ingin membunuh Nabi Saleh diazab duluan dengan diturunkan batu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, mereka kan ada jatah waktu 3 hari kan? Apa yang mereka lakukan selama 3 hari? Mereka berdiam diri di rumah. Mereka berdiam diri di rumah dan bersenang-senang di rumah. Hari pertama, kalau di dalam kitab disampaikan wajah mereka berubah jadi pucat. Setelah selesai 1 hari pertama, pada sore harinya mereka berkata, "Alaqad madha yaumun minal ajal." Alhamdulillah, bahasa kita tuh. Alhamdulillah 1 hari penantian sudah berakhir. Lega mereka 1 hari. Besoknya wajah mereka berubah menjadi merah. Aku tidak ngerti pastinya mak mano. Wajah pucat, hari keduanya berubah jadi merah. Ya. Kita hanya nyampaikan apa yang tertulis di pojok kitab. Hari kedua wajah mereka berubah jadi merah. Ketika sore harinya mereka bicara, Alhamdulillah 2 hari sudah lewat. Besoknya hari ketiga wajah mereka, kalau hari pertama apa? Pucat. Hari kedua berubah jadi merah. Hari yang ketiga wajah mereka berubah jadi hitam. Ketika hari ketiga selesai, mereka berkata lagi, Alhamdulillah 3 hari penantian telah selesai. Dan besok harinya, sebelum matahari terbit, mereka keluar dari rumahnya menggunakan dioles badannya dengan kamper. Mereka menanti azab apa yang dijanjikan oleh Nabi Saleh ini. Wah, tidak tahu mereka datang dari pojok, datang dari bawah, datang dari depan, datang dari belakang, datang dari samping. Tidak tahu. Yang penting mereka baluri tubuh mereka dengan kamper menanti azab yang dijanjikan oleh Nabi Saleh. Dan akhirnya datang azab itu. Datang. Kaum Samud diazab dengan 3 bentuk. Yang pertama apa? Sayhatan wahidah. Satu teriakan yang keras. Ya, Bapak Ibu yang hobi mendengarkan musik dengan headset pasti tahu ya. Kalau kita dengar musik dari di pojok batas yang ditentukan oleh HP biasanya muncul notifikasi kan. Kamu manusia yang dengarkan musik ini jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras, kaget suara gendang telinga kamu rusak. Nah, ini suaranya sangat keras, bahkan hanya 1 kali hentakan suara. Itu azab yang pertama. Muncul suara yang keras. Jadi dari langit, dari mana-mana terdengar suara yang menyebabkan gendang telinga mereka itu rusak. Wah, sakit. Bapak Ibu pernah enggak dengar suara yang menyebabkan telinga sakit? Apa? Suara apa yang menyebabkan? Kadang-kadang ini ya suara storing ini ya. Storing mic. Pernah dengar ya? Sakit enggak telinga itu? Itu baru suara nging dari ini Nah, ini bayangkan satu alam dijadikan oleh Allah berbunyi. Nging tadi. Itu azab yang pertama. Azab yang kedua Bapak Ibu ar-rajfah, gempa yang sangat dahsyat, yang bahkan gempa itu tidak pernah terjadi sebagaimana yang terjadi di dunia kita ini. Gempa di Jogja, gempa di Aceh, gempa di manapun yang sudah kita anggap dahsyat. Nah, ini lebih dahsyat lagi daripada gempa-gempa.
Dan yang ketiga as-sa'iqa wa hum yanzurun. Petir dahsyat dan mereka melihat. Wah. Bukan hanya petir dahsyat Bapak Ibu. Petir yang dahsyat tetapi mata mereka melihat. Ini juga azab sebelum azab. Sebelum kita kena dengan petir tadi, kita dijadikan oleh Allah melihat ngerinya petir tadi itu. Jelas ya? Jadi diazab dengan apa? Sayhatan wahidah, suara yang keras satu kali, kemudian ar-rajfah yaitu gempa yang dahsyat, dan yang ketiga as-sa'iqa wa hum yanzurun. Petir yang dahsyat, dan bukan hanya di situ. Petir dahsyat dan mata mereka melihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang tersisa dalam azab tersebut? Ada yang tersisa? Ada yang disisakan oleh Allah? Ternyata ada yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Yang pertama, ada seorang wanita yang wanitanya lumpuh, Bu. Lumpuh itu apa maksudnya lumpuh? Tidak bisa berjalan. Bernama Kalbah binti Salak. Kalbah binti Salak. Bu, Kalbah ini terdiri dari 3 huruf. Kaf, lam, ba. Kalau digabung jadi kalbun. Tahu tak Bapak Ibu kalbun ini apa? Kalbun itu mohon maaf. Apa ini? Apa namanya? Jangan ya. Ini bagus Kalbah, tulisan Arab. Hati-hati, jangan kasih nama anaknya Kalbah. Sekarang kan nama orang kan semakin aneh-aneh kan? Nama anak-anak itu. Tapi usahakan meskipun namanya aneh-aneh, tapi usahakan bagus ya. Contoh, mau ngasih nama anak, Ustadz, aku nak punya cucung Ustadz. Anak aku nak lahiran Ustadz. Ternyata laki-laki Ustadz, pengen minta nama yang aneh Ustadz. Ada nama yang aneh, Khanuh. Khanuh itu nama asli dari Nabi Idris. Nabi Idris namanya Khanuh. Kasih nama lah, Ahmad Khanuh. Aneh, tapi bagus. Jangan aneh-aneh ujuk-ujuk namanya Kalbah. Kedenger. Ustadz, aku ngundang Ustadz ya, akikah. Aku baca nama undangannya Kalbah namanya. Langsung detik itu juga aku suruh ganti, jangan punya anak namanya Kalbah. Kalbah binti Salak ini ibu-ibu adalah seorang wanita yang lumpuh dari kaum Samud. Kena azab dah oleh Allah. Allah kasihan dah dengan dia. Kena azab. Tetapi dia ini disisakan di akhir. Bayangkan Bapak Ibu, Kalbah wanita lumpuh, setelah dia itu nyingok azab-azab yang jumlahnya 3 ekor tadi, tiba-tiba dia itu pacak berdiri. Wanita lumpuh, Bu. Wanita lumpuh. Tiba-tiba dia itu pacak berdiri, lari dia. Saking seramnya azab tadi, menyebabkan seorang wanita lumpuh bisa berdiri dan berlari. Lari dia, menghindari dari azab itu. Akhirnya ketika dia berlari, sampailah dia di satu rumah perkampungan Arab. Dia minta minum dari orang Arab tadi. Setelah dia minum, dia mati. Siapa yang disisakan? Kalbah binti Salak, tetapi ujuk-ujuknya dia mati. Azab Kalbah ini lain daripada yang tadi. Kalau tadi itu ada yang kena teriakan tadi meninggal, ada yang kena gempa meninggal, ada yang kena petir meninggal. Kalbah ini lain. Azabnya itu apa? Nyingok 3 ekor tadi. Ada yang mati karena teriakan, ada yang mati kena petir, ada yang mati kena gempa. Azab Kalbah ini apa? Azab, bukan minum azabnya. Azabnya tadi apa? Nyingok tadi dijadikan oleh Allah ketakutan, hatinya luar biasa sehingga menjadikan kaki dia itu lumpuh, Bapak Ibu, lumpuh. Dijadikan oleh Allah dia itu pacak berlari sampai ke rumah si keuang, minta minum, kemudian kecapean meninggal. Itu azabnya. Kalbah binti Salak. Ada lagi tak Ustadz yang disisakan? Ada. Nah Isya sudah kisah Nabi Soleh ini. Ada sikap lagi yang namanya Abu Regal. Bukan Abu Rijal. Tulisannya cak ini di kitab Abu Regal. Nah, Abu Regal.
Kalau Rijal tulisannya mah ini Abu Rijal, pakai jim. Kalau ini pakai ghin, Abu Regal. Nah, ini ada kisah khususnya Abu Regal. Lainnya kalau Abu Rijal enggak apa-apa, bagus. Abu Begal namanya. Catat nomor hadisnya, hadis riwayat Ahmad nomor 13.644. Nah, kisah tentang Abu Regal ini ada yang pertama di hadis riwayat Ahmad nomor 13.644. 13.644. Dah ya. Ustadz, ngapa Ustadz ditulis ini Ustadz? Biar ibu-ibu, bapak-bapak tahu. Kisah ini tidak macak-macak. Ini nian ada bu, bapak. Ya. Tahu dari mana Ustadz kisah Abu Regal? No, ada hadisnya. Nomor berapa Ustadz? Sudah ya? Mana bunyi hadisnya bu, bapak? Perhatikan. Sudah selesai nulisnya? Bunyi hadisnya, la tas'alul ayat. Ini nasihat Nabi. Memang kita tidak hadir pada saat Nabi memberikan nasihat ini, tapi sesungguhnya ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan. Ini nasihat ini juga sampai kepada kita. La tas'alul ayat. Jangan kamu itu minta mukjizat. Aku ulangi, jangan kamu itu minta mukjizat. Ya, maksudnya mana? Minta hal yang mustahil. Minta hal yang di luar kebiasaan dari hukum alam. Contoh, ya Allah, aku minta duit 1 miliar ya Allah. Kalau turun duit 1 miliar hari ini ya Allah, aku pasti akan rajin sholatnya ya Allah. Mustahil lah kira-kira. Ini ada nasihat Nabi kepada kita. La tas'alul ayat. Memang yang dinasihati saat itu para sahabat. Kita udah kate zaman itu. Tetapi ditulis, diabadikan hadis ini juga jadi nasihat untuk kita. Ya, jangan galak minta mukjizat. Apa arti mukjizat itu Bapak Ibu? Segala sesuatu yang terjadi di luar hukum alam ini, di luar kebiasaan kita. Ya. Nabi Musa pacak belah lautan, itu kan apa? Mukul tongkat belah lautan. Kalau kita mukul tongkatnya yang patah. Ya jelas. Kalau nak tongkat Nabi Musa apa? Mukul laut, belah lautan. Ya, ini nasihat Nabi. La tas'alul ayat, manusia, jangan kamu suka minta mukjizat. Hati-hati ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, kalau berdoa juga harus pakai adab. Memang aku tahu bapak ibu ini buntu ya. Tapi jangan makso. Jangan marah dengan Allah. Ya Allah, kamu jahat ya Allah. Oh, hati-hati. Ya Allah, aku sholat 5 waktu sudah aku kerjakan. Puasa aku rajin. Duha aku kerjakan. Tahajud aku kerjakan. Ngapa aku yang rajin ibadah ini tidak kamu kasih aku rezeki, sementara orang yang tidak pernah sholat kamu kasih rezeki. Hati-hati. Jelas ya? Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak minta mukjizat tadi. Ya Allah, sudahlah aku tinggalkan kamu. Karena aku sudah beribadah setiap hari, masih inilah bentuknya buntu. Itulah masalah kita, buntu. Ibu-ibu, bapak-bapak ini dibanding takut mati, takut buntu. Makanya muncul istilah apa? Pasukan berani mati, takut lapar. Nah, matilah, tapi jangan sampai lapar. Iya kan? Sudah. Lanjut ke ya. Mudah-mudahan pacak selesai malam ini. La tas'alul ayat. Hei manusia, hei para sahabat, jangan kamu suka minta mukjizat. Kenapa? Waqad sa'alaha qaumu saleh. Karena pernah suatu ketika ada satu kaum yang bernama kaum Samud. Kaumnya Nabi Saleh minta mukjizat. Fakanat taridu min hadal fajji wa tasduru min hadal fajji. Ya, onta itu jalan dari jalan ini, keluar dari situ. Nah,
ditunjuk sama Rasul, ya. Jalan di jalan ini, keluar dari situ. Jadi Rasul tuh ceritanya jalan di jalan yang dulu pernah di kampungnya kaum soleh saat itu, ya. Fa'atau an amri rabbihim fa'aqaruha. Kaum Samud minta mukjizat, dikabulkan oleh Allah, muncul mukjizat yang berupa unta. Diminta oleh Allah kemudian agar unta ini dirawat, tetapi dilanggar, bukan hanya dilanggar tetapi dibunuh. Minta mukjizat dikabulkan, malah dibunuh, malah dihabisi mukjizat yang dia minta. Apa udah gila maksudnya? Ngerti? Sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak minta duit 1 miliar tadi. Ya Allah, kalau minta duit 1 miliar tadi, aku pasti akan rajin sholatnya. Tiba-tiba muncul duit 1 miliar itu, bapak ibu bakar. Kira-kira gini tak? Aku juga kalau dapat 1 miliar Ustaz, aku bakar Ustaz. Tapi bukan aku bakar pakai api, aku bakar di showroom mobil. Beli ke mobil. Lanjut ya. Fakanat tashrabu ma'ahum yauman wa yashrabuna labanaha yauman fa'aqaruha. Unta ini minum 1 hari di mata air mereka, wa yashrabuna labanaha yauman fa'aqaruha. Dan mereka kaum Samud ini mengambil nikmat dari mananya? Dari susu unta tersebut. Sudah mengambil nikmat dari susu unta tersebut, malah unta ini dibunuh. Fa'aqaruha, malah dibunuh unta tadi. Artinya apa? Kufur nikmat ini. Kurang ajar ini kaum Samud ini. Diturunkan minta mukjizat. Mukjizat ini tidak pacak yang metu ke Bapak Ibu kecuali Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang mustahil. Ibaratnya rezeki di atas rezeki, nikmat di pojok nikmat. Kalau namanya mukjizat tadi, sudah muncul nikmat di pojok nikmat, masih baik dibunuh. Nah, kira-kira kaum Samud ini kurang ajarnya luar biasa. Fa aqadathumus sayhatu ahmadallahu azza wajal tahta adimi sama minhum illa rajulan wahida. Dibinasakanlah seluruh kaum Samud illa rajulan wahida. Kata Nabi, perhatikan dalam hadis ini, aku cerita panjang lebar tadi sebenarnya bukan ngisah ke itu, tapi ngisah ke ada manusia yang disisakan oleh Allah, tersisa 1. Siapa? Abu Rigal. Mak mana Ustaz ceritanya dia ini pacak lolos dari azab itu? Mak mana Bu? Bapak kisahnya. Ternyata Abu Rigal ini Bapak Ibu, ketika terjadi azab, dia ini tidak sedang berada di kampungnya. Lagi saling tebak-tebakan kamu ya. Abu Rigal ini tidak sedang berada di kampungnya, tapi Abu Rigal ini sedang berada di di Mekah. Sedang berada di sana. Jadi tidak terkena di azab. Maka Bapak Ibu, setelah dia keluar dari Al-Haram, keluar dari tanah haram tadi, ketika dia sudah keluar dari tanah haram, maka Allah azab dia sebagaimana kaumnya tadi diazab. Lain dengan siapa tadi namanya? Kalbah. Kalau Kalbah tidak kena azab yang sama. Tetapi kalau Abu Rigal kena dengan azab yang sama, tetapi setelah dia keluar dari tanah haram. Tanah haram itu tanah mulia Bapak Ibu. Woi, bayangkan, kita berada di tanah mulia, kita dihindarkan dari azab. Memang tanah mulia itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, tanya dengan Pak Mursalin yang sudah pernah berangkat ke sana. Tanya dengan Ibu Lili yang sudah berangkat ke sana. Bu, mana rasanya kita berada di tanah haram, Bu? Mekah Madinah, lemak dak hati itu. Tapi rasa lemaknya kita berada di sana itu tidak pacak kita kisah ke Bapak Ibu. Memang harus dirasa ke dewe. Aku datang ke sana Bapak Ibu, wallah, cuacanya itu lain. Akhirnya apa yang terjadi? Badan tuh ngerasa meriang-riang, betul ya? Badan meriang-riang, tenggorokan radang. Ba'da subuh saya ambil air Zam-Zam, berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Minum, serut. Langsung sembuh radang kita. Di Madinah duit aku lah habis. Mohon aku sama ya Allah, kita nak pindah ke Mekah. Kalau aku pindah ke Mekah nak kasih duit, mak mana aku jajan. Berdoa seperti itu. Akhirnya dikabulkan, aku dapat duit 500 real. Kalau 500 real itu dirupiahkan sekitar 2 jutaan tuh. Mak mana cerita? Doa, minta yang baik-baik. Di sana tuh ajaib. Karena di sana adalah tanah yang mulia. Bah, begitu juga Abu Rigal. Nah, Abu Rigal ada di tanah haram, harusnya dia di azab, tetapi Allah jaga tanah haram, bukan menjaga Abu Rigalnya, tetapi Allah jaga tanah haram, kemudian dia metu dari tanah haram, baru Allah azab sebagaimana kaum Samud yang lain kena azab. Kita lanjut ke dulu ya, tidak apa-apa ya, kita skip dulu azannya ya, kayak kita langsung iqamah. Selanjutnya hadis yang lain,
Hadis riwayat Abu Daud 3088. Tulis Bapak Ibu. Hadis riwayat Abu Daud 3088. Ini kisah tentang Abu Regal. Karena di hadis Abu Regal ini melahirkan hikmah-hikmah untuk kita. Kalau hadis yang pertama tadi, kita jangan galak minta mukjizat ya. Oke? Kita jangan galak minta mukjizat ya. Maksudnya apa? Berdoa itu hati-hati ya. Jangan meskipun kita ngerasa kesempitan ini, berdoanya laju kurang ajar. Ya, ada banyak doa. Ada banyak doa yang diajarkan oleh Allah melalui nabi-nabinya yang terabadikan dalam Al-Quran. Ya. Jelas sampai sini. Kayak Nabi Musa sudah terdesak dikejar oleh pasukan Fir'aun. Makanya berdoa diajarkan doa Nabi Musa di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, hadis riwayat Abu Daud nomor 3088. Qala sami'tu Abdullah ibn Umar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hina kharajna ma'ahu ila Taif. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami keluar menuju Taif. Nah, jadi Rasul menuju suatu kota namanya Taif. Lalu kami melewati kuburan. Kemudian Rasulullah bersabda, ini kuburannya Abu Regal. Nah, ini kuburan siapa? Ini kuburan Abu Regal. Dahulu ketika ia berada di tanah haram, ia membelanya. Maksudnya apa? Dia tidak terkena azab. Kemudian tatkala ia keluar, ia mendapatkan balas dendam yang pernah menerima kaumnya di tempat ini. Nah, ini yang penting. Kemudian ia dikubur di tempat tersebut. Jadi mati, kena azab, kemudian dikubur di tempat yang ditunjuk oleh Nabi tadi. Ia dikubur bersama dengan ranting dari emas. Dia dikubur dengan emas, Bu. Jadi dia terkubur sambil bawa emas. Akhirnya apa? Rasul memerintahkan kepada para sahabat yang hadir saat itu, kalau kamu tidak percaya, galilah kuburan ini, pasti kamu akan temukan emas itu. Akhirnya digali dah oleh sahabat tadi, digali. Dan ternyata benar di dalamnya ada emas. Ini juga melahirkan, dari dalil ini melahirkan satu hukum, Bapak Ibu. Ustadz, kalau Bapak Ibu pernah ditanya oleh orang lain, boleh enggak orang yang sudah kita kubur itu kita gali kuburannya? Boleh tak? Boleh. Boleh dengan 4 kondisi. Silakan dicatat. Boleh dengan 4 kondisi. Yang pertama, mayat ini belum dimandikan. Sudah? Mayat ini belum dimandikan, tetapi dengan syarat mayatnya masih dalam keadaan yang baik dan belum berbau. Kalau ternyata kuburannya sudah digali, mayatnya sudah berbau, mayatnya sudah berubah, artinya kondisinya sudah tidak baik lagi. Nah, mayatnya tidak perlu diangkat. Jelas ya? Tapi kurasa zaman sekarang ini, kalau dalam tanda kutip lupa belum dimandikan, hampir tidak mungkin ya. Mungkin wong itu tidak ngerti mungkin ya. Mungkin wong itu tidak ngerti, belum dimandikan, terus kita sebagai orang yang lebih ngerti, oh belum dimandikan. Nah, itu boleh digali lagi, tetapi dengan syarat mayatnya tidak dalam kondisi sudah hancur atau sudah berbau. Yang kedua, apabila si mayat belum ngadep kiblat. Mayatnya belum ngadep kiblat. Dengan syarat yang sama seperti yang pertama tadi. Mayatnya belum hancur dan belum berbau. Nah, ini boleh diangkat, boleh dikubur ulang dengan dengan posisi wajib menghadap ke kiblat. Jelas ya? Sudah? Lanjut. Yang ketiga, boleh digali kuburan itu asal ada harta yang terkubur bersama si mayit tadi. Dalilnya apa? Ya tadi. Kisah Abu Regal tadi, makanya aku tulis hadisnya. Jadi kalau ada yang nanya, Bu Erna, rasul-rasulku itu di mayit dari mamang aku itu ada emas masih nempel di telinganya itu misalkan, atau di jarinya itu, atau di giginya itu, pasang emas. Boleh tidak digali? Boleh. Tahu dari mana? Nah ini.
Hadis riwayat Abu Daud nomor berapa? 3088. Pernah suatu ketika Rasul berjalan menuju Taif, kemudian dia menunjukkan kepada para sahabat, inilah kuburan Abu Regal yang wafat dibinasakan oleh Allah setelah dia keluar dari tanah haram, gitu kan? Kemudian diminta digali agar untuk mengambil emas yang terkubur bersama Abu Regal. Kita habiskan baik ya, tinggal dikit kisahnya. Jadi kaget langsung masuk kepada kisah Nabi yang baru, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini lebih seru lagi. Nabi Ibrahim kisahnya tambah panjang. Mungkin 6 bulan tidak sudah itu. Tidak apa-apa. Biar kita tambah cinta dengan Nabi Soleh, cinta dengan nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad. Sudah ya? Dan yang sudah. Satu lagi adalah apabila mayit sedang mengandung, sedang hamil. Apabila mayit sedang hamil dan bayinya masih ada potensi hidup. Kalau bayinya tidak ada lagi potensi hidup, jangan digali. Ngerti ya? Mayitnya hamil, kemudian bayinya masih ada potensi hidup. Sudah? Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu ya, saya percepat ya karena jamaah Isya sudah menunggu. Kemudian ada kisah juga Bapak Ibu, perhatikan saat ini kisah ini ngajarin kita karena sampai dengan hari ini kaum Nabi kampung Nabi Soleh ini masih diabadikan oleh Allah, masih ada. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu bentuk dari kampung Nabi Soleh, silakan cari Bapak Ibu di YouTube, namanya Madain Soleh. Bukan Madai. Kalau Madai bahasa Palembang. Ini Madain Soleh. Sampai dengan hari ini Madain Soleh masih ada Bapak Ibu. Tapi perhatikan Bapak Ibu, pernah suatu ketika sahabat berjalan di Madain Soleh bersama Rasul. Ya. Tetapi saat itu perhatikan Bapak Ibu, ya. Sahabat saat itu di luar dari pengawasan Rasul tiba-tiba ngambil air dari mata air yang di situ. Oke? Yang biasanya digunakan oleh kaum Tsamud untuk buat masakan, untuk minum dan lain sebagainya. Ngambil banyu dari mata air Madain Soleh. Ketahuan oleh Nabi apa yang diperintahkan oleh Nabi, buang banyu itu. Kemudian makanan-makanan yang sudah kamu buat dari hasil air itu kamu berikan kepada onta. Tidak boleh minum dari banyu itu. Kemudian makanan dari situ berikan kepada onta. Kenapa Bapak Ibu dilarang minum dari situ? Karena Nabi Muhammad itu takut kaumnya itu terkena azab sebagaimana dulu Allah menghukum kaum Tsamud. Jelas sampai sini? Jadi Bapak Ibu perhatikan, tidak boleh ngambil air minum, tidak boleh ngambil apapun dari tempat kampung yang pernah diazab oleh Allah. Ngerti? Jadi kalau Bapak Ibu kaki umroh haji, ternyata mohon maaf, travelnya itu ngajak Bapak Ibu tur ke Madain Soleh. Jadi Bapak Ibu tahu adabnya ngapoi di situ. Jelas ya? Awas ya? Yang selanjutnya, Bapak Ibu, yang kedua adalah usahakan agar Bapak Ibu itu tidak berangkat ke sana. Jadi kalau misalkan mutawifnya atau ininya itu ngajak ke sana, usahakan Bapak Ibu tidak berangkat ke sana, usahakan. Tapi kalau Bapak Ibu kepo, Ustadz, aku kepo Ustadz bentuknya Madain Soleh itu Ustadz, silahkan berangkat, ya silahkan berangkat, tetapi laksanakan adab yang selanjutnya. Apa adab selanjutnya? Datanglah kata Nabi, datanglah kepada perkampungan itu dalam keadaan menangis. Bukan harus nangisnya, bukan ya. Tapi maksudnya adalah jangan cak ini nah. Halo guys, saya lagi di Madain Soleh guys. Ini adalah tempat sambil kamu itu selfie monyong. Bukan. Awas ya. Jadi kalau Bapak Ibu kepo, lagi Bapak Ibu umroh, ya, amin. Tidak ada yang amin. Berangkat umroh tiba-tiba travel itu ngajak ke Madain Soleh.
Bapak ibu sudah tahu adabnya. Kalau kawan-kawan satu kompinya ibu ini gawe-gawe mak ini, foto monyong-monyong, gini-gini, ditegur. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Harus datang dalam, kata Nabi apa? Datang dalam keadaan menangis. Maksudnya apa? Bapak Ibu tuh renungilah. Ada dulu itu Bapak Ibu, suatu kaum namanya kaum Samud, kaumnya hebat, dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Karena bangkang perintah Allah. Kenapa dibinasakan oleh Allah? Karena sombong dalam hatinya, binasa dia. Padahal apa? Hebat dia kan? Tapi dibinasakan oleh Allah. Datang ke sana itu Bapak Ibu merenung. Oh ini no. Jadi bukan nangisnya nih. Bukan Bapak Ibu, oh harus nangis Ustaz ya? Oh tampar aku biar nangis. Bukan. Cubit aku biar nangis. Bukan. Tetapi Bapak Ibu harus merenungi apa namanya, ada kisah kaum sebelum kita yang diazab oleh Allah sehingga hati kita itu sedih. Tidak mungkin kita berfoto-foto di sana, tidak mungkin. Tidak mungkin kita ucap-ucap di sana, lompat-lompat, nyanyi-nyanyi. Apalagi sambil dengar musik di sana. Oh. Ya, Ustadz, mak mana Ustadz kalau kita itu tidak menangis? Maka apa kata Nabi? Paksakan menangis. Ngerti tidak Bapak Ibu? Paksakan. Jadi harus benar-benar sedih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kisahnya ditutup, Bapak Ibu perhatikan. Kisahnya ditutup bahwasannya seluruh warga, seluruh penghuni, seluruh kaum dari kaum Samud tadi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, pertanyaannya, ngapalah Ustadz galau-galaunya dibinasakan? Bukankah yang bunuh onta tadi cuma 9 orang Ustadz? Betul tak? Yang bunuh onta berapa orang? 9 orang Ustadz. Tapi ngapa Ustadz? Segala ibu-ibu, nenek-nenek yang sudah lumpuh dibinasakan juga oleh Allah. Ngapa tak Bapak Ibu? Apa jawabannya kira-kira? Karena Bapak Ibu, meskipun mereka tidak membunuh onta, ini jawabannya. Meskipun mereka tidak membunuh onta, tetapi mereka tidak ada yang menegur dari perbuatan keburukan tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau ada kawan kita berbuat buruk, tegur. Seneng tidak seneng, tegur. Apalagi kalau ada pimpinan-pimpinan kita salah, ya, meskipun dia pemuka di ini kita, di kampung kita, tegur. Tidak benar Pak RT, tidak benar ini Pak RW. Kalau kamu takut, kadang-kadang kita itu takut ngomong kan, takut tegur. Kaget, orang sekampung ini benci aku. Bukan, kalau kampung ini kena azab, kamu kena juga. Ngerti? Contoh, ada di perkampungan Pemkot kita, na'udzubillah, ada anak pemuda-pemudi, tak katik bapak ibunya di rumah, kemudian berduaan di rumah. Bapak ibu tahu, dobrak pintunya. Nak, jangan berduaan di rumah. Tegur. Kalau bapak ibu biarkan, kemudian menjalar di mana-mana, menjalar di mana-mana. Bukankah sesuatu hal yang salah kalau sering dikerjakan bisa jadi benar? Ya kan? Pulang pergi, yang benar apa? Pergi, pulang. Mati lampu, emangnya yang mati siapa? Emang lampu baik yang mati? TV mati, ya kan? Tapi bisa jadi benar mati lampu. Sebuah kesalahan yang diulang-ulang bisa jadi benar. Makanya kalau ada kesalahan, dosa atau kemaksiatan di kampung, usahakan kita harus tegur. Ngerti ya? Dibenci, biarin. Pilih mana Bapak Ibu, dibenci oleh orang satu kampung, atau Bapak Ibu na'udzubillah kena azab satu kampung itu, Bapak Ibu kena, pilih mana? Pilih mana? Mending dibenci satu kampung. Nah, alhamdulillah materi kita kisah Nabi Soleh sudah selesai. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya kita sehat badan, panjang umur. Insya Allah kita akan melanjutkan kepada kisah Nabi yang ke-6 yang wajib kita ketahui, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqulu qawli hadza hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.